Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hinayahnya. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita akan memulai presentasi proyek Telsau pada hari ini yang berjudul pengertian administrasi, pengertian penyuluhan, dan pengertian administrasi penyuluhan. Sebelum saya memperkenalkan diri, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatwa, Prodi Penyuluhan Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palopo. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator untuk memandu jalan Telsau pada hari ini. Dan tak lupa pula, saya persilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya. Kepada narasumber, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Afni, program studi penyuluhan pertanian, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kali ini saya bertugas sebagai narasumber. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Itulah pengenalan singkat dari kami. Langsung saja kita akan memulai Telsau kita. Pembahasan yang pertama yaitu administrasi. Apakah pengertian dari administrasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fatwa, yaitu apa pengertian administrasi. Nah, administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu administration, yang bentuk asalnya dari kata to administer, yang diartikan sebagai kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola harta benda ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam sebuah organisasi. Apa saja yang saudari ketahui tentang mengenai administrasi? Menurut saya, administrasi ialah kegiatan yang meliputi banyak hal, sehingga dalam pelaksanaannya itu harus dikerjakan secara sistematis dan teratur. Dengan begitu, administrasi yang baik akan menjadikan sebuah perusahaan atau organisasi bisa memantau apa, di mana, bagaimana, kapan, dan mengapa suatu kegiatan tersebut dilakukan. Bisakah saudari jelaskan apa yang dimaksud dengan administrasi menurut para ahli? Oke, baik. Saya akan menjelaskan beberapa pendapat menurut para ahli mengenai administrasi itu sendiri. Dalam hal ini, para ahli memiliki berbagai macam pandangan mengenai apa sih administrasi itu. Nah, menurut Poliski, dalam Totok Mardikanto tahun 1993, ia berpendapat bahwa administrasi sebagai manajemen dari operasi atau salah satu fungsi manajemen untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi fungsi manajemen yang lain. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian tahun 1980, ia berpendapat bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Oke, jadi beberapa pengertian yang telah saudari jelaskan, dapat kita menyimpulkan bahwa administrasi ini memiliki pengertian dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Coba saudari jelaskan pengertian administrasi itu dalam arti luas maupun sempit. Ya, betul sekali. Administrasi itu memiliki arti, baik itu dalam arti luas maupun dalam arti sempit.
di mana dalam arti luas administrasi dapat kita sebut sebagai seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana-prasarana tertentu secara berdaya guna atau berhasil guna, sedangkan dalam arti sempit administrasi ialah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik, pembukuan ringan, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan manajemen suatu organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang diluangkan dalam bentuk pencatatan yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh informasi dan kepentingan internal maupun eksternal guna mencapai tujuan. Baik, selanjutnya saya akan bertanya mengenai ruang lingkup dan dari penyuluhan. Apa yang Anda ketahui ketika mendengarkan kata penyuluhan? Ketika mendengar kata penyuluhan, maka yang terlintas di benak saya adalah penyuluhan berarti kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, di mana memberi pengetahuan, informasi-informasi, dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Oke. Jadi apa menurut Anda pengertian ketika dikaitkan dalam pertanian? Baik, dalam bahasa Indonesia itu sendiri, istilah penyuluhan berasal dari kata dasar sulu, yang berarti memberi terang di tengah kegelapan. Sedangkan secara umum, penyuluhan itu ialah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat, agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Apakah dalam hal ini juga para ahli memiliki berbagai pendapat? Apa arti dari penyuluhan itu? Ya, tentu saja dalam hal ini pun para ahli memiliki berbagai pendapat mengenai pengertian penyuluhan itu. Di mana menurut Mardekanto 1993, penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara berusaha tani demi tercapainya peningkatan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan keluarganya. Sedangkan menurut Van den Ban dan Hawkins tahun 2003, penyuluhan pertanian adalah suatu bentuk pengaruh sosial yang dilakukan secara sadar. Artinya, mengkomunikasikan informasi dengan sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapatan yang wajar dan mengambil keputusan yang sangat tepat. Nah, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan penyuluhan menurut Undang-Undang SP3K nomor 16 tahun 2006? Undang-Undang SP3K nomor 16 tahun 2006 menyebutkan bahwa penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Baik, saya akan beralih ke pembahasan selanjutnya mengenai administrasi penyuluhan pertanian. Dari beberapa pengertian yang telah saudara jelaskan, baik itu pengertian administrasi dan pengertian penyuluhan, jika kata tersebut digabung menjadi administrasi penyuluhan. Coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan administrasi penyuluhan itu. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih administrasi penyuluhan pertanian itu. Administrasi penyuluhan pertanian merupakan kegiatan manajemen yang dituangkan dalam bentuk pencatatan yang tersusun secara sistematis yang dilakukan oleh penyuluh sasaran penyuluhan maupun lembaga penyuluhan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
guna mencapai tujuan penyuluhan pertanian itu? Penyuluhan sebagai salah satu pendidikan non formal. Administrasi yang memiliki persepsi, coba saudara jelaskan apa yang termasuk dalam persepsi tersebut. Persepsi administrasi penyuluhan pertanian ada 3, yaitu pertama, administrasi pendidikan, yaitu termasuk non-formal penyuluhan, ialah proses pengaturan dan penataan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, kegiatan administrasi pendidikan ialah mengatur atau menata semua komponen lembaga pendidikan supaya berfungsi sebaik mungkin dan seoptimal mungkin dalam penyelenggaraan teknik edukatif. Dan yang ketiga, yaitu administrasi pendidikan pada dasarnya berfungsi memberikan pelayanan terhadap penyelenggaraan kerjasama kegiatan teknik edukatif yang merupakan inti pada lembaga pendidikan agar terlaksana secara efektif dan efisien. Nah, itulah tadi acara selesai kita hari ini mengenai pengertian administrasi, pengertian penyuluhan, dan pengertian administrasi penyuluhan pertanian. Lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan dapat bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.